A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nazi'at. Sekarang ayat ke 15-nya, mulai ayat 15-nya. Poin kedua berarti ya. Poin pertama atau bagiannya di apa namanya, oleh penulis kitab ini, kitab At-Tafsirul Munir ini, surat An-Nazi'at dibagi yang menjadi beberapa bagian. Bagian pertama 1 sampai 14-nya kemarin sudah selesai, yang intinya Allah bersumpah untuk menyampaikan ya hal yang kalau Allah bersumpah pasti ini hal yang amat sangat penting dan urusan besar, yaitu tentang manusia akan dihidupkan kembali, ya, dibangkitkan lagi sebutannya ya, dihidupkan kembali setelah matinya. Nah, kalau dari ayat sampai 14 kemarin ya, ternyata tentang hal tersebut sulit, artinya sulit, itulah sulit, berat itu untuk manusia mempercayainya ya, sehingga mayoritas lah, katakannya mayoritas, kebanyakan manusia tidak mempercayai adanya hidup setelah mati ya, atau manusia itu akan dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi. Nah, sampai ayat yang ke-14 ya, di mana Allah menyatakan di ayat 14 terakhir, fa innama hiya zajratu wahidah fa izahum bisahiroh. Hanyalah gitunya, hal itu bagi Allah amat sangat mudah. Hanya dengan sekali tiupan, kalau dengan kata lain, dengan hanya satu kali simsalabim, manusia hidup lagi semuanya. Itu ya, bi zajratu wahidah, itu sekali tiupan itu ya. Ini yang dimaksudkan tiupan sangkakala yang kedua, hidup semua manusia. Faiza hum bisahiroh. Ternyata kan ini faiza kemarinnya sudah saya jelaskannya, tiba-tiba gitulah, sekonyong-konyong, tiba-tiba dalam sekejap mata, yang hum bisahiroh, manusia sudah ada di satu dataran ya. Asahiroh itu satu dataran. Nah, kemarin lah yang lebih jelasnya di pembahasan kitab Burikok yang terakhir kan, kitab Burikok kemarin itu kan judulnya kan Allah menggenggam bumi ya. Ternyata kan Imam Bukhari-nya di dalam bab tersebut Imam Bukhari memasukkan 3 hadis yang ternyata itu urutan. Hadis pertama menerangkan digenggam, hadis kedua dikepal-kepal, diremas-remas, dijadikan dataran, hadis ketiganya manusia akan dibangkitkan di satu dataran yang sangat, yang putih bersih. Itu kan urutan berartinya hadisnya yang kemarin. Nah, di sini Pak Iza hum bisahiroh, hanya dengan apa namanya lah, itunya simsalabim, dan hanya dengan sekali atau apa namanya disebutnya menjentikan jari dalam sekejap mata. Ini dari kata ini ya, faiza itu izanya pujaiyah kalau bahasa Arab. Izanya itu pujaiyah, maknanya demikian. Tiba-tiba sekonyong-konyong dalam sekejap mata, hum bisahiroh, mereka sudah berada di satu dataran. Nah, ini di mahsyar. Nah, sampai di sana ya kemarin, ini yang amat sangat sulit bagi manusia mempercayainya. Memang gak akan percaya sebetulnya kalau hanya berdasarkan logika. Dulu kan orang-orang kafir kepada Rasulullah itu kan demikian, mereka sampai membawa tulang belulang manusia lalu mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, apa tulang belulang seperti ini yang kamu katakan bahwa manusia akan hidup lagi? Nah, di ayat ini juga kemarin ya, di ayat keberapa ada akan yang demikian.
Tapi mereka mengatakannya sambil mengejek, ya, sambil menjadikan lelucon. Itu ayat keberapa tuh yang menerangkan sudah menjadi tulang belulang? Kemarin tuh ayat ke 11-nya yang aiza kunna izoman nakhiroh. Kami hidup lagi setelah tulang belulang kita ini, gitulahnya. Kalau semata-mata mengandalkan logika, ya iya pasti demikian. Ininya akhirnya akan demikian. Logika akan mengatakan mustahil karena jasad manusianya yang paling terakhir lah. Katakannya yang paling terakhir hancur ya tulang lah yang paling keras itu ya. Kalau bagian lainnya, apalagi organ dalam, misalkan jantung, hati, kemudian lever, itu lunak sekalinya, usus itu lunak sekali, itu yang paling dulu hancur. Kemudian ototnya, gitunya, uratnya, ya terakhir tulang. Pada akhirnya tulang pun kan akan hilang sama. Hanya tentu dengan dalam waktu yang paling lama dibandingkan dengan bagian jasad yang lainnya. Nah, logika mengatakan hidup lagi itu bagaimana? Pasti tidak akan sampai. Nah, ininya yang di poin pertama atau bagian pertama. Nah, Allah intinya kan jawab qasamnya mahdzub, kemarin itu ya bahasa Arabnya mahdzub, tidak disebut, tidak tertulis gitu ya. Itu yang ingin Allah sampaikan dengan bersumpah 5 ayat, semuanya bersumpah dengan malaikat. Ternyata yang disampaikannya itu hanya satu hal, yaitu manusia akan dihidupkan, dibangkitkan lagi. Nah, di ayat 13 dan 14-nya ternyata itu bagi Allah sangat mudah. Di ayat 13-nya Allah mengungkapkannya dengan fa innama hiya zajratu wahidah, hanya dengan sekali tiupan, ya ini terjemah harfiahnya, atau maksudnya ya hanya dalam sekejap mata, hanya dengan mengatakan simsalabim saja manusia sudah hidup semuanya. Nah, sekarang yang poin kedua, dimulai dari ayat ke-15 sampai ayat 26. Ini di kitab ini ya, di kitab At-Tafsirul Munir ini bagian kedua, ayat 15 sampai 26-nya bagian kedua. Ini diberi judul atau poinnya gitu ya, tentang ancaman. Nah, ancaman itu bagi manusia melalui Allah menyampaikan gitu kisah tentang Nabi Musa alaihi salam dan Firaun. Ayatnya yang ke-15 ya, hal ataka haditsu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha fakul halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Sampai sana dulu, sampai ke ayat 19 berartinya. Hal ataka haditsu Musa, sudah sampaikah kepadamu wahai Muhammadnya, hal ataka, domir mukhatab mufrad muzakkar, namanya kamu, satu orang laki-laki, Rasulullah berarti ini. Sudah sampaikah kepada kamu, nah kamunya itu di sini Rasulullah SAW. Intinya atau maksudnya ini sama kepada setiap orang, kepada semua orang. Nah, di mana ini kan sebagai sejarah sebutannya ya. Sejarah artinya sesuatu yang dulu pernah terjadi, yaitu tentang Nabi Musa. Hal ataka haditsu Musa, sudah sampaikah kepadamu wahai Muhammad berita kisahnya tentang Nabi Musa alaihi salam.
iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Tuhannya iznadahu rabbuhu, ketika Tuhannya memanggilnya bil wadil muqaddasi, di satu lembah muqaddas, satu lembah yang disucikan, ini namanya tuwa. Bil wadil muqaddas, di satu lembah yang disucikan, yaitu lembah tersebut dinamai ini ya tuwa, itu namanya. Izhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia itu togut. Wah, ini di kita ini kalimat togut agak-agak sensi nih. Mendengar togut di di kita ini, kalau mendengar togut itu rada-rada sensitif. Arti togo ini kata kerjanya, innahu togo, dia itu. Kalau bendanya, kalau kata benda togut. Kalau kata kerjanya ya ini togo. Togo itu melampaui batas, keterlaluan, kalelewihi. Banyaklahnya hal berlebihan gitu ya. Banyak nih hal berlebihan, keterlaluan yang dilakukan oleh Firaun. Selain yang pokok, yaitu kufur. Kalau andai kan kalau kufurnya menolak, mengingkari, tidak mau menerima, misalnya sudah sampai di sana, ini malah melakukan hal yang berlebihan, keterlaluan. Dan yang paling keterlaluan berlebihan dari seorang Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la kepada rakyatnya yang lemah. Akulah Rabbun. Siapa orang Arab lainnya Rabbun dan naon atau Rabbun itu apa? Rabbun pencipta. Emang Fir'aun pernah menciptakan apa? Tapi dia mengatakan demikiannya, itu sampai dimuat jadi ayat tuh kata-kata Fir'aun tersebut, ana rabbukumul a'la. Itu yang keterlaluannya amat sangat keterlaluan itu, yang mengatakan demikian. Manusia, katakanlah ya, Fir'aun itu manusia mengaku dirinya Tuhan. Itu yang paling keterlaluan. Ya andai kalau Firaun itu misalnya menolak misalnya risalah atau ajaran agama itu yang disampaikan oleh Nabi Musa, kalau hanya menolak, tidak mau menerima, ya sudahlah sampai di sana gitu ya. Itu tidak keterlaluan. Banyak halnya yang ini nih togo itu demikian gitu, keterlaluan. Innahu togo, pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia itu keterlaluan. Fakul, dan katakanlah, ini perintah Allah kepada Nabi Musa gitu ya. Fakul halaka ila an tazakka, inginkah kamu ini menjadi bersih? Wa ahdiyaka, dan aku tunjukkan kepada kamu, ila rabbika, kepada Tuhanmu, fatakhsha, kemudian engkau menjadi takut. Itu 5 ayatnya sampai 19. Nah, sekarang ini penjelasannya ininya dulu korelasi gitunya antara bagian pertama 1 sampai 14 dengan bagian keduanya yang awalnya demikian barusannya sampai ayat 19. Nah, korelasinya di bagian pertama ternyata kan orang-orang kafir yang saat itunya yang sejaman dengan Rasulullah ini, terutama ini kan ayat ini kan turun di Mekah gitunya. Orang kafir Mekah itu kafir Quraisy saja nih kita batasinya. Orang-orang kafir yang dimaksud di sini itu saja dulu. Meskipun itulah substansinya orang kafir sama semuanya. Nah, sebelumnya gitu ya, di bagian pertama Allah menerangkan orang-orang kafir yang tetap saja
mengingkari orang-orang kafir yang tetap saja mengingkari adanya hidup setelah mati, mengingkari adanya kebangkitan, sebutannya kebangkitan atau hidup setelah mati. Itu digambarkan oleh Allah di beberapa ayat yang tadi, diantaranya ayat 11 yang mengatakan, mereka mengatakan demikian itu bukan sekedar bertanya, mereka sambil mengejeknya dan menjadikan lelucon. Itu penjelasan tentang adanya hidup setelah mati ya. Tadi diantaranya kan di ayat 11, aiza kunna izoman nakhiroh, mereka itu sambil mengejek, bukan benar-benar bertanya gitunya karena ingin mengerti kemudian diimani, diikuti, bukan. Ya, mereka mengatakan demikian itu, mereka itu mengejek, aiza kunna izoman nakhiroh. Kalau nggak salah kemarin ya kacip tahu bari naon uci urang mah bari jiwa jebi, uci urang Sunda mah kieu uci urang mah nu kieu hirup deui balik mau sok kumaha cing terangkeun maunya nu kieu hirup deui. Nah itulah mereka sambil mengejeknya. Nah di bagian pertama, Allah menerangkan orang-orang kafir yang tetap saja mereka itu tidak menerima atau mereka tetap mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya hidup setelah mati, dan wastihzaihim fi qaulihim. Dan itu tadinya mereka itu tetap tidak mau percaya dan mereka pun mengolok-olok, mengejek. Di antaranya kalau tadinya di ayat 11, kemudian di sini yang di ini tilka izan karrotun khosiroh. Wah, kalau begitu kita rugi dong. Itulah seolah-olah mengatakan dihidupan lagi. Wah, kalau gitu begitu kita rugi. Ini sebagai bentuk pengingkarannya, kata-kata mereka itu sebagai bentuk pengingkaran. Wa kana zalika yasyukku ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya tanya ya. Hal itu menyakitkan bagi Rasulullah. Ada naon atuh ayat nanti. Di mana? Di mana dia itu tinggalin ya. Surat ini yang mayyusha kikir Rasul. Ya, barang siapa menyakiti, ini menyakiti disebutnya ya. Wa kana zalika yasyuku ala nabi. Ini juganya bahwa Allahu alimum bizatis sudur. Ayatnya ya ada yang menerangkan Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya wallahu alimum bizatis sudur, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Nah Rasulullah itu merasa sakit, artinya ya diejek, diolok-olok. Yang ini ya merasa kalau bagi Rasulullah SAW itu kalau apa yang dari orang lain lah, orang kafir lah katakannya, kalau yang dari orang kafir itu berkaitan dengan pribadinya, Rasulullah itu nggak pernah apa namanya ya, nggak pernah mempermasalahkan. Tapi kalau sudah urusan agama itu yang dibuat demikian, Rasulullah itu, nah itu merasa tersakitinya itu kalau sudah urusan agama. Di ayat sebelumnya kan Allah sampai bersumpah dulu, seolah-olah Allah bahasa Sunda mati peperakat itu nerangkeun teh. Ingin memastikan, ingin meyakinkan kepada manusia tentang benarnya manusia itu akan dihidupkan lagi. Sampai sumpahnya kan dengan malaikat sampai 5 itu Allah itu benar-benar menekankan hal tersebut agar manusia yakin itu bahwa manusia itu akan dihidupkan lagi. Ini malah dijadikan ejekan. Nah ini menyakitkan bagi Rasulullah. Bukan urusan pribadinya ya, Rasul itu kalau urusan pribadinya itu nggak pernah mempermasalahkan lah. Ini contohnya nih ya. Yang pertama itu ketika Rasulullah itu berdakwah ke Taif,
Ternyata perlakuan mereka ada yang mengatai dengan kata-kata kasar, ada yang meludahi, bahkan ada yang melempar sampai Rasulullah berdarah. Malaikat saat itu kan sampai memberikan penawaran, mau nggak aku angkat gunung ini, aku timpakan kepada mereka, biar mati semua gitulah. Malaikat itu biar mati semuanya. Rasulullah kan menolak, jangan. Mereka demikian itu karena mereka belum mengerti yang ada dalam pikiran Rasulullah SAW itu, kalau gunung itu diangkat, ditimpakan kepada mereka, terus semuanya mati, terus agama Islam ini mau disampaikan kepada siapa? Ya, agama Islam ini terus mau disampaikan kepada siapa kalau orangnya ditimpa dengan gunung semuanya mati? Tetapi yang menjadi pikiran Rasulullah itu, ini agama Islam, ini agama Allah. Adapun urusan kena lemparan sampai berdarah, mungkin kita akan mengatakan nuki betadina ini suka cager atau pirage nuki. Itu ya tetap Rasulullah itu, ini urusan agama lebih penting bagi Rasulullah dibandingkan dengan urusan pribadinya. Kemudian satu lagi ini juga di sini juga nih ya, waktu bab sabar, ketika Rasulullah lewat di pekuburan kan ada seorang perempuan yang sedang meratapi kuburan anaknya. Rasulullah menasehati, bertakwalah, bersabarlah. Ternyata si perempuan itu tanpa menoleh mengatakan, enak aja, coba kalau kamu yang mengalami. Lalu diberitahu itu tadi Nabi, itu sahabatnya ada yang memberitahu itu tadi Nabi yang mau nasihati. Kan kaget si ibu ini, kemudian kan mendatangi rumahnya meminta maaf. Rasulullah enggak menanggapi lah urusan itunya. Rasulullah malah memberi nasihat lagi. Inna sabro inda sodmatil ula. Enggak dibahas gitulah oleh Rasulullah. Pada orang itu, si perempuan itu minta maaf. Artinya untuk urusan pribadinya mah. Nah ini juga sama nih ya, Rasulullah ini menyakitkan bagi Rasulullah. Menyakitkannya itu karena Allah begitu bersemangat lah gitunya, dalam tanda kutip lah. Allah begitu bersemangat, begitu menekankan agar manusia yakin tentang hidup setelah mati. Mereka malah mengejek, mengolok-olok. Dah sia tulang lagi sekarang itu kumaha jelema hirup deui. Oh teu ngarti Asia. Dasar si kafir lah. Ini menyakitkan ini bagi Rasulullah nih ya, hal seperti ini. Ya, yang menyakitkan itu karena itunya seolah-olah Allah yang dipermainkan berarti. Berarti kan Allah kan ya yang mereka olok-olok itu siapa? Karena itu kan bukan dari Rasulullah, beliau kan hanya menyampaikan. Andai seperti ini bagaimananya meskipun misalnya kalau ada seseorang, apalagi kalau ini utusan sebuah lembaga resmi, apalagi negara misalnya, mengutus seseorang misalnya untuk mengantarkan surat. Begitu sampai di sana suratnya disobek-sobek. Orang ini kan nggak ada urusan dengan saya, kan saya hanya diperintah untuk menyampaikan, mau disobek mau dibaca, mau bagaimana, sebetulnya kan demikian. Yang sebetulnya kalau misalnya ternyata suratnya itu disobek-sobek di hadapan orang itu, mereka merendahkan siapa sebetulnya? Kan bukan merendahkan orang yang diperintah mengantar kan, tapi ini surat dari siapa? Perang nuklir tentu nama kalau antar negara. Karena ya itu kan perlakuan itu merendahkan, berartinya merendahkan si pengirim. Adapun orang yang diperintah untuk membawa dan menyampaikan, apa urusannya, mau disobek mau dibakar, mau bagaimana, kan nggak ada urusan sebetulnya. Nah Rasulullah itu menyakitkan bagi Rasulullah SAW itu bukan urusan pribadi bagi Rasulullah, tapi Allah malah diperlakukan demikian. Ya Allah itu malah diolok-olok, Allah malah dipermainkan.
Nah, korelasinya sehingga di ayat berikutnya nih ya, di bagian kedua ini Allah menerangkan tentang Nabi Musa gitu. Nah, apa korelasinya dengan bagian pertama? Nah, setelah selesainya sampai penegasan, sebetulnya ayat ke-14-nya itu penegasan dari Allah bahwa itu mudah. Kalau manusia seolah-olah mengatakan mustahil, mana mungkin tulang belulang yang sudah keropos, sudah hancur, sudah hanya tinggal kepingan hidup lagi. Allah menegaskan itu mudah. Bagi Allah hanya dalam sekejap mata mereka sudah ada di hamparan tadi di mahsyar. Nah, kemudian ayat berikutnya yang ini menerangkan Nabi Musa, yang itu maksudnya ternyata apa yang perlakuan mereka ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyu bukan berdasarkan pikiran, menyampaikan wahyu yang menerangkan bahwa manusia akan dihidupkan lagi. Ternyata kan oleh mereka diterima dengan logika, nggak nyambung. Memang sebetulnya kan nggak akan sinkron. Tapi dasar kufur, dasar kafir, mereka malah menjadikannya olok-olok, menjadikannya ejekan. Tak eta olok-olok dan ejekannya itu yang menyakitkan Rasulullah itu, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah tentang hal yang besar. Dan juga kan Rasulullah sudah bisa membayangkan, berarti ya Rasulullah sudah bisa membayangkan bagaimana ini ya saja dulu mungkinnya bagaimana terperangah dan kagetnya mereka ketika benar-benar nanti mereka muncul hidup lagi di mahsyar. Kira-kira mereka mau bagaimana? Terbayangkan oleh Rasulullahnya, kira-kira yang tidak percaya ini mereka terperangah, terbelalak. Apalagi yang yang kemarinnya yang di surat apanya yang bukan surat sih, ada hadis yang menerangkan kemarin yang orang-orang ini yang tidak percaya, orang-orang yang kufur ini kan oleh Allah nanti akan dibalik, mereka muncul di mahsyar dengan kepala di bawah, kaki di atas. Nah, Rasulullah pasti sudah bisa membayang, sedih, iya pastinya, itu campur aduk artinya Rasulullah itunya perasaannya menyakitkan, iya gitu, karena agama Allah ini malah dilecehkan, malah dijadikan olok-olok. Kemudian juga sudah bisa membayangkan orang-orang yang seperti ini nanti kenyataannya gitu ya di akhirat, begitu muncul di mahsyar seperti apa. Mereka kaget, terperangah, terus lari mau kemana? Kemarin kan mahsyar itu kan dataran yang nggak ada tempat berlindung. Mau lari mau kemana? Itu datarannya sangat luas, lompatan kita mulai tungtung. Kemudian di ayat ini Allah menerangkan kisah Nabi Musa. Allah menerangkan kisah Nabi Musa-nya yang diawali dengan hal ataka. Itu kan kalau khitabnya agak ajakan bicaranya gitu, ayat ini kan kepada Rasulullah satu orang, sudahkah sampai kepada kamu? Nah, Allah menyampaikan kisah Nabi Musa yang Nabi Musa itu bersama Firaun lah, gitu, kisah Nabi Musa dengan Firaun. Nah, di mana Firaun itu tadi di surat ke-17-nya dia itu togut, keterlaluan lah gitunya, keterlaluan, melampaui batas. Nah, maksud Allah menerangkan ayat ini, menerangkan kisah Nabi Musa nya sebagai sambungan dari bagian sebelumnya. Nah, di mana Firaun itu mendatangkan taatan sama dengan yang dialami oleh Rasulullah. Berarti Firaun itu mendatangkan kesedihan yang banyak, kesedihan yang besar gitu di dalam hati Nabi Musa. Agak ini berartinya kalau Rasulullahnya yang dihadapi ini kafir Quraisy ya,
Yang dihadapi oleh Rasulullah SAW itu kafir Quraisy, itu pembesar dan pemimpinnya itu ternyata kan Abu Lahab, bukan orang lain. Dimana sebelumnya nih, sebelumnya Abu Lahab itu justru orang yang membanggakan Rasulullah SAW sebagai orang terbaik Quraisy. Itu diumumkan kemana-mana oleh Abu Lahab. Quraisy itu memiliki satu orang terbaik, yaitu Muhammad SAW. Itu Abu Lahab yang begitu membanggakan, dibewarakan lah, disampaikan kemana-mana. Kemudian juga ini kan sebagai bukti diantaranya ya, Abu Lahab itu kan sampai menjadikan dua anak Rasulullah SAW yang perempuan, Ummu Kulsum dan Ruqayyah, itu tidak boleh menikah dengan yang lain, harus dengan anak saya. Asalnya seperti itu Abu Lahab kepada Rasulullah. Tapi kemudian kan setelah beliau menjadi nabi, Abu Lahab ini menjadi pemimpin orang-orang yang ingkar terhadap kenabian Rasulullah SAW. Dan itu bukan orang lain, artinya kan bukan orang lain, ternyata Abu Lahab itu kan pamannya sendiri, yang asalnya pun kan sikapnya demikian, yang asalnya begitu menyayangi seperti paman-paman yang lain Rasulullah, semuanya sama, Abu Thalib, Al-Abbas, Hamzah, kemudian Zubair ini kalau Zubair bin Awam ini salah satu sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Dia ini yang menjadi pelindung Rasulullah SAW. Sama juga seperti Abu Thalib, kan hanya kalau Abu Thalib sayangnya dia tidak masuk Islam. Padahal sampai akhir hayatnya Abu Thalib itu dia menjadi pelindung Rasulullah SAW. Kalau Hamzah itu Hamzahnya dan ini Zubair. Kalau Zubair bin Awam bukan paman langsung, yang langsung ada kaitannya istrinya itu bude. Istri itu Zubair bin Awam itu budenya Rasulullah. Anaknya bibi dan apa sih bahasa Indonesia perempuan nih? Bude lah pokoknya itu budenya Nabi, itu istrinya menikah dengan Zubair bin Awam. Artinya yang ada langsung hubungan darahnya itu istrinya gitu ya. Saya lupa lagi namanya siapa nih ya. Dan mereka sebelumnya gitu, sebelum menjadi Nabi itu sangat disayangi Rasulullah itu ya. Abu Lahab mungkinlah katakan yang paling menyayangi Rasulullah, sampai mengatakan demikian, anak-anak Rasulullah nggak boleh menikah dengan yang lain, harus dengan anak saya. Tapi begitu beliau memproklamirkan diri sebagai nabi, langsung diusir, anak-anaknya diperintah untuk menceraikan istri-istrinya, Ummu Kulsum dan Ruqayyah, dan yang kemudian keduanya ini dinikahi oleh Utsman bin Affan. Tapi bukan dalam satu waktu ya. Menikah dengan Ummu Kulsum, kemudian Ummu Kulsum meninggal, Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah. Ini dua-duanya ini mantan menantu Abu Lahab. Yang asalnya Abu Lahab itu mengatakan harus dengan anak saya, tidak, itu kebanggaan luar biasa gitu ya, jadi besannya Rasulullah. Nah, Firaun yang Nabi Musa menghadapi Firaun siapa? Kalau Rasulullah tadi kan pemimpinnya Abu Lahab, bukan orang lain ternyata. Nah, ini Nabi Musa menghadapi Firaun, pemimpinnya Firaun siapa? Firaun itu bapak angkat. Ya kan kisah Nabi Musa yang waktu Firaun mengadakan kepres untuk lain impres. Impres sama lah, kepres impres. Nari impres mah kesana teh SD lah. Sekolah dasar impres. Itu negara Firaun gitu katakanlah yang menandatanganinya, bunuh semua anak laki-laki Bani Israel dan biarkan anak-anak perempuannya hidup.
Allah menyelamatkan Nabi Musa kan Bani Israilnya, karena semua nabi kan Bani Israel. Nabi Musa itu Bani Israel, Allah selamatkan. Allah memberi ilham kepada ibunya Nabi Musa, kalau ingin selamat hanyutkan di sungai. Kemudian dihanyutkan sampailah ke belakang istana Fir'aun, diambil oleh istrinya. Diambil oleh istri Fir'aun, ya dipeliharalah di istana sampai dewasa. Ternyata Fir'aun itu bapak angkat, bukan orang lain. Berat, begitu beratnya baginya gitu, dan Nabi berat semuanya, tugas Nabi berat semuanya. Nabi Musa itu harus berdakwah kepada bapak angkatnya yang kan kekuasaannya, otoriternya kan luar biasa. Tangan besi lah gitunya, Fir'aun itu memerintah dengan tangan besi. Siapa yang berani? Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, izhab ila fir'auna innahu tagha. Aduh, bagi Nabi Musa ini berat luar biasa. Pergilah kepada Fir'aun karena dia itu tagut, keterlaluan. Jadi ke sini dulu nih ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Fir'aun berartinya, atau sepak terjang itulah, sepak terjang Fir'aun itu ini mendatangkan tadinya begitu menyakitkan bagi Nabi Musa. Sama masalahnya bagi Nabi Musa pun, agama dari Allah itu yang dilecehkan gitu, direndahkan sedemikian rupa. Fir'aun lebih dari Abu Lahab sebetulnya. Fir'aun kan sampai mengatakan kepada tangan kanannya itu Hamannya, coba buat gedung pencakar langit, saya ingin naik ke langit, saya ingin melihat Tuhannya Musa itu seperti apa. Dan berbagai nukarar itulah nepi kasar beuleunna. Itu menyakitkan gitu ya bagi Nabi Musa. Menyakitkan dan sangat banyak yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap itu mendatangkan itulahnya hal yang menyakitkan bagi Nabi Musa. Iya tadi tanya ayatnya tanya ancaman dari Allah nih yang menyakiti Rasulullah. Suratnya teh anu mayyusyakiki Rasul teh. An-Nisa 115. Alah, anak ada jadwal sholat ati itu. Kedibukat kadun imsak. Surat An-Nisa 115. Nah ini nih, mayyusyakikir rasula mimba dima tabayyana lahul huda. Ternyata yusyakikir rasula itu menyakiti Rasulullah. Dan barang siapa menyakiti Rasulullah setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Padahal lanjutannya ya ayat ke 116-nya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh ia telah tersesat jauh sekali. Artinya yang paling sesat itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Kalau kita lihat ayat ini, tadinya ayatnya yang di sini diartikan menentang sihnya, wa mayyusyakikir rasul, di sini diartikan menentang. Ini menyakiti itu ya. Jadi dengan cara seperti itu menyakiti Rasulullah itu dengan cara menentang, mengingkari, menolak gitu ya, bukannya menerima. Lanjutan ayatnya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sebetulnya hanya satu itu ya yang dosa yang Allah tidak sudi itu untuk mengampuninya. Ya, artinya orang kafir itu meskipun asalnya menentang dengan keras bagaimanapun, kalau kemudian masuk Islam pasti oleh Allah diampuni.
Kalau kita melihat ini barusan kaitan ayatnya dengan 116, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selainnya. Itunya ayat yang ini menyakiti Rasulullah. Nah, kembali lagi sini nih. Allah menyampaikan kisah tentang Fir'aun. Ya sampai ayat ke-26, nanti ini rangkaian ayatnya. Ini untuk boleh disebut menghibur Rasulullah. Seperti juga di banyak ayat, misalnya di surat Luqman ayat 24 kalau nggak salahnya. Waman kafaro fala yahzunka kufruhu. Barang siapa kufur, maka janganlah sekali-kali kekufurannya itu membuat kamu sedih. Itu Allahnya kepada Rasulullahnya. Ini artinya kalau ada yang kufur, jangan sekali-kali kekufuran mereka itu membuat kamu sedih. Ilaina marji'uhum, itu yang di ayat Luqman 23, 24 artinya. Ilaina marji'uhum, hanya kepada kamilah mereka akan kembali. Wallahu alimum bizati sudur, dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ayat ke-20 di mana tak orang kafir itu seperti ini. Numati'uhum qalila, kami memberikan kenikmatan sedikit kepada mereka. Summa nadtaruhum ila azabin ghalid, kemudian kami akan memasukkan mereka ke dalam azab yang ghalid, yang menggulung, itunya yang kalau digulung ombak, digulung ombak yang sangat besar. Nah, kalau di neraka bukan digulung ombak, digulung api, berarti dengan api yang sangat besar. Nah, yang kemarin juga nih hadisnya yang ternyata di neraka itu kan ada tali kekang kemarinnya. Di neraka itu ada berapa? 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekangnya itu di situ ada 70.000 malaikat yang akan menyeret manusia. Gak kebayangnya manusia itu ukurannya segede apa gitu. Sementara malaikat itu kan ukurannya sangat besar. Satu orang manusia itu diikat lalu diseret oleh 70.000 kali 70.000 berapa? Apa karena pejet? Maksudnya pejet disiksa di neraka betul-betul sampai hancur. Ya, kayaknya mumpung ingat, ini jarang itu terbaca sihnya karena ayat-ayatnya ini ada di tengah gitunya. Ini yang banyaklah menerangkan manusia gitunya di dalam neraka itu seperti apa. Alah, mana ayatnya teh ini yang menerangkan manusia itu di neraka itu akan diberi bajunya. Kalau penghuni surga kan bajunya itu dari kain sutra yang halus, itunya berwarna hijau, kainnya halus. Sementara penghuni neraka itu akan diberi baju dari aspal yang mendidih. Surat apa tuh? Dari aspal yang mendidih, artinya mereka dilumuri itu Allah menyebutnya sebagai pakaiannya, itu pakaian penghuni neraka itu berupa itunya aspal yang mendidih. Suratnya surat Ibrahim ayat 50. Nah, ini ya yang membuat Rasulullah SAW ya sedih itu bukan ya yang pertama itu karena agama Allah itu malah dilecehkan. Yang kedua, kan Rasulullah kan tahu akibatnya. Jangankan Rasulullah sebagai nabi, Umar bin Khattab saja kan pernah menangis ketika melihat pendeta yang berapi-api menerangkan. Umar bin Khattab khawatir mencek orang mah gak kuat. Umar bin Khattab menangis melihat begitu bersemangat berapi-api menerangkan, padahal Umar tahu kan akibatnya kalau orang kafir seperti apa. Ini Umar bin Khattab saja seperti itu, coba Nabi bagaimana? Nah, Allah menyampaikan tadi ayat 50. Dari ayat 49 ya. Ini nih ya ayat menerangkan ini neraka nih.
Wa taral mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfad. Dan pada hari itu nanti itu di akhirat kamu melihat orang-orang yang berdosa itu seluruhnya bersama-sama diikat dengan satu belenggu. Wasarobiluhu min qatironin wa tagsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka itu dari aspal yang mencair dan wajah mereka itu diselubungi, ditutupi dengan api. Liyajziyallahu kulla nafsim ma kasabat. Nah, inilah balasan atas amal mereka ya, agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang telah diamalkannya. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu hitungannya maha cepat. Nah, ayat 50 dan 51. Itu yang di ayat 50-nya ya, yang penghuni neraka itu diberi baju, diberi pakaian, dan pakaiannya itu dari aspal yang mencair. Nah, kembali lagi ke sini nih. Nah, maksudnya Allah di poin kedua, di bagian kedua ini mengisahkan gitu kepada Rasulullah SAW kisah tentang Nabi Musa dengan Firaun. Ini agar Rasulullah SAW itu seolah-olah menghibur lah gitunya. Menghibur atau apa bahasanya, ngupahan. Bedanya ngupahan yang menghibur banyak. Ya beda, ngupahan bahasa Sunda mah. Hari hiburan besok menghibur bukan sok aya hadiah hiburan. Di kumaha dihibur. Di kurang mah aya hadiah hiburan. Aya juara dikagenep disebut juara harapan. Aduh, nah Allah itu menganggaplah gitunya menghibur Rasulullah SAW ya, atas itu ya, karena kaumnya yang saat itu ya, orang kafir mendustakannya dan begitu kerasnya penentangan mereka. Ini mereka itu menentang dengan keras dalam arti kekeh gitu, mereka itu tidak mau percaya, bahkan kemudian meledek gitu kan, mengejek, mengolok-olok. Dan secara keseluruhan mereka itu berpaling dari tabligh dan dakwahnya Rasulullah SAW. Nah di ayat ini kan Allah menyampaikan kisah tentang Nabi Musa dan Firaun. Berarti substansinya seperti yang di surat Luqman tadi ayat 24-nya. Barang siapa kufur, janganlah kekufuran mereka itu membuat kamu sedih. Nah artinya Allah menyampaikan dulu juga seperti ini. Berarti Nabi Musa juga utusan Allah. Nabi Musa itu juga Rasulullah, Nabi. Ya seperti itulah dulu kaumnya yang disebut Firaun, pemimpinnya nih yang disebut adalah Firaun. Dulu juga seorang utusan Allah, seorang Nabi, sama menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq. Tapi seperti itulah sikap dan perlakuan mereka. Ya, artinya jangan bersedih. Ya meskipun kan Nabi Musa sedih kan lihat Firaun demikiannya, sedih itu. Nabi Musa itu yang memeliharanya sejak bayi. Nah, ayah angkatnya Nabi Musa itu ayah angkatnya. Karena Nabi Musa itu tadi kan ya bahasa Sunda nama dikukut. Nabi Musa itu kan dikukut di istana. Ya Nabi Musa bapak angkatnya gitu ya. Firaun itu bapaknya. Sedih, iya, biar bagaimanapun Nabi Musa itu kan orang yang sebutnya tahu terima kasih. Ya telah sudah dirawat gitunya, sudah dirawat itu di istana itu sejak bayi. Karena kan Nabi Musa waktu dihanyutkan oleh ibunya kan bayi. Diambil oleh istrinya, kemudian ya itulah tinggal di istana. Nah, kemudian Allah memerintahkan demikian untuk Firaun. Aduh, bagi Nabi Musa itu berat.
Ya sampai Nabi Musa itu kan berdoa yang itu ini doa Nabi Musa itunya Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, ya Rabbishrah li sadri wa yassirli amri, dan mudahkanlah bagiku urusanku, karena ini urusan berat kan. Artinya berilah kemudahan gitunya, berilah kemudahan untuk urusanku ini. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan hilangkanlah canggung gitunya, kecanggungan gitu dari lisanku ini, sehingga mereka bisa memahami. Karena beratnya Nabi Musa sampai minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku orang yang bisa membantu. Kemudian Allah memberi seorang pembantu, Nabi Harun. Ya, Nabi Harun itunya dengan Nabi Musa tentunya berdua gitu ininya. Itu Nabi Musa yang minta kepada Allah. Ya karena berat ini, menghadapi urusan berat, menghadapi Firaun. Ya seorang penguasa yang kekuasaannya semena-menanya luar biasa. Kemudian situasinya juga demikian, dia ini anak angkatnya. Minta kepada Allah gitu orang yang bisa membantu. Nabi Musa tentu kan Nabi Harun di sini kumana lah terangkenan gitulah, kamulah yang menerangkan. Terbayang kan beratnya Nabi Musa seperti apa? Tidak tahu balas budi lah dan sebagainya, gitu, pasti demikian. Nah ini maksudnya Allah itu ngupahan, itulah bahasa Sunda nama ngupahan Rasulullah SAW. Ya, karena sebagaimana yang dulu pernah dialami oleh sesama nabi, sesama utusan Allah, yaitu Nabi Musa. Ya, makanya di sini yang disampaikan kisah Nabi Musa. Kemudian yang kedua, maksud Allah menyampaikan kisah Nabi Musa ini juga sekaligus ancaman berat bagi yang kafir. Karena disebutnya itu berarti dengan sebab yang sama, maka akibatnya pasti tidak akan berbeda. Ya dengan sebab yang sama, kalau di sini artinya sebab yang samanya adalah terutama kufur seperti Firaun, akibatnya pasti sama. Ini sekaligus juga menjadi ancamannya bagi orang-orang yang menolak, orang-orang yang mengingkari bahwa Allah akan menimpakan kepada mereka seperti yang sudah Allah timpakan kepada Firaun. Itu kan makanya dengan sebab yang sama, maka akibatnya tidak akan berbeda. Nah, kalau menyampaikan kisah ini berarti poin keduanya adalah ini sekaligus ancaman ya, bahwa Allah akan menimpakan seperti yang Allah timpakan kepada Firaun. Padahal Firaun itu lebih berkuasa. Abu Lahab mah kekuasaannya hanya Mekah, Quraisy. Kalau Firaun kekuasaannya lebih luas. Kemudian kekuasaannya lebih tinggi. Kedurhakaannya lebih Firaun. Saya sampai mengatakan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya harus mengakui bahwa ana rabbukumul a'la. Itu surat naon teh? Itu dikutip oleh Allah jadi ayat teh, ucapan Firaun teh. Ya di sini nanti nih kedurhakaannya di ayat ke-24 nih, ini nih fa akhadha mana ayat 24 teh? Faqala nih, Firaun berkata, ana rabbukumul a'la, satu-satunya manusia yang mengatakan akulah Rabbun. Beri orang Arabnya, orang Arab lain hari itu teh. Orang Arab kudu apalah gitu. Rabbun itu artinya kan yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memelihara, yang mengatur, itu arti Rabbun. Emang manusia kalau Firaun menciptakan apa? Dan bukannya mengatur memelihara, malah menindas lagi, menyerobon gitu. Tapi kesebelan bukan? Tapi kesebelan menyebut dirinya Rabbun. Nah kedurhakaannya Firaun ini kan lebih berkuasa, lebih kuat. Kemudian kedurhakaannya juga lebih besar lagi. Ya, kekuasaannya lebih luas dan masyarakatnya pun lebih banyak, lebih besar.
Kalau saat itu yang langsung ketika Rasulullah masih di Mekah kan yang dihadapi kan cuma ya itulah orang-orang kafir Quraisy, jumlahnya berapa paling satu kota yang ada di kota Mekah gitu ya. Ini lebih besar dulu, yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih berkuasa pun oleh Allah sama pokoknya di azab. Apalagi ini hanya, kalaupun mengatakan berkuasa, kekuasaannya itu hanya kecil saja, hanya memimpin lah Abu Lahab itunya, hanya menjadi pemimpin bagi kaum Quraisy saja. Fir'aun lebih luas, lebih kuat, pasukannya lebih besar. Nah, Allah mengancam demikian, fa in asarru ala kufrihim, jika mereka masih tetap saja kekeh dalam kekufuran mereka, dan kalau mereka masih terus saja menentang dan membangkang kepada Allah. Itu yang kalau di surat Luqman tadinya disampaikan dengan kalimat yang pendek. Waman kafaro, itu barang siapa kufur, fala yahzunka kufruhu, janganlah kekufurannya itu membuat kamu sedih. Numatiuhum qalilan, kami memberikan bahasa didinya namanya numatiuhum qalilan, seolah-olah kami memberi sedikit saja kenikmatan kepada mereka, padahal itu pun azab. Tapi kan mereka seolah-olah menang gitu ya, mereka seolah-olah menang. Dan akhir kisahnya kan sudah jelas, Fir'aun itu diperlakukan seperti apa oleh Allah. Kemudian Abu Lahab juga diperlakukan seperti apa oleh Allah. Itulah azab bagi mereka. Tapi sebelumnya seolah-olah mereka itu seperti menang dengan enaknya gitu kan, mereka mau mengolok-olok, mengejek Nabi, menertawakan. Nah, itu mereka seperti seolah-olah sebagai pemenang. Pada akhirnya kan dua-duanya Fir'aun kemudian dihinakan oleh Allah dengan cara yaitu ditenggelamkan di laut. Kemudian kalau Abu Lahab dihinakan oleh Allah itu dengan cara dihabiskan hartanya. Karena Abu Lahab itu untuk perang Badar kedua gitunya, dia itu mengeluarkan seluruh hartanya untuk kepentingan perang. Ternyata perangnya kalah, sengklek Abu Lahab mah, engklek balik itu, habis hartanya. Nah, itulah Allah itu menghinakannya. Kemudian Abu Lahab itu menjadi lang-lang ling-ling, sampai harus dikurung lah, dipasung gitunya. Abu Lahab itu sampai harus dikurung, dipasung. Karena setiap kali ketemu orang itu dia marah-marah bawaannya. Ya, karena itunya perangnya kalah, kemudian hartanya habis. Dikurunglah di satu ruangan, orang mau ngasih makan juga harus didorong pakai kayu, kalau enggak nanti dikerekam. Ditangkap tuh sama Abu Lahab kalau berani dekat nih. Dan akan dipukuli. Karena dia, itulah frustasi karena ya demikianlah, perangnya kalah, kemudian hartanya juga habis, kekuasaannya hilang. Karena kan orang-orang Makkah kemudian banyak yang masuk Islam. Eleh telak ya, pokoknya sebutnya kalah telak itu mah. Abu Lahab mah seperti itulah Allah mengazabnya, menghinakan Abu Lahab. Nah, ini ya Allah akan menimpakan hal yang sama meskipun dengan bentuk azab yang berbeda. Ya, Allah akan menimpakan azab kepada azab seperti yang Allah timpakan kepada Firaun jika mereka masih saja kekeh tetap dalam kekufuran mereka dan mereka terus-menerus menolak, membangkang, maka Allah akan mengazabnya. Dan sekaligus sebetulnya itu sebagai kalau bahasa kitanya itu sebagai preventif dari Allah. Itu sebagai preventifnya dari Allah. Anggaplah gila. Biar kurang lebih mungkinnya ya biarlah
Fir'aun katakan yang menjadi korban diazab dengan Allah, yang lain itu harus, bagi yang lain itu harus jadi pelajaran. Iya, itu kan disebut preventif, itu mestinya demikian. Allah menerangkan Fir'aun itu mestinya ini preventif nih dari Allah. Mestinya itu yang lain itu mengambil pelajaran. Ternyata itulah akibat yang didapat oleh Fir'aun ketika dia tetap saja tidak mau beriman, tetap saja kufur. Yang sebetulnya kan Fir'aun pada akhirnya mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi ia menyampaikannya sesaat sebelum tenggelam. Nabi Musa, Fir'aun mengatakan, amantu bi rabbimu bi rabbi kayak naon ayat nanti atuh Bani Israil gitu nyebut teh. Naon teh ayat nanti atuh nu eta teh Al-Baqarah sama. Ayo tangan di eta teh keyboard nu eta teh kudu kacau. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israil. Itu sebelum tenggelam ya. Firaun itu mengatakan demikian. Entahlah itu memang benar gitu pengakuan atau hanya ngeles atau hanya acting ting kermain sinetron itu atau kermain sinetron. Aing geus hirup ya balik deui we. Entahlah, tapi kenyataannya itunya Firaun itu mengatakan demikian. Itu dimuat di surat Al-Baqarah. Amantu bi robbi Bani Israil gitu atau apalah, saya lupa lagi nya ayat, redaksi ayat nama. Nah itu waja'alahum nakalan wa ibrotan. Allah menjadikan menyampaikan kisah Nabi Musa dan Firaun itu untuk menjadi pelajaran, dan itu pun harus menjadi preventif bagi yang lainnya. Preventif itu artinya maksud Allah itu menghalangi, memagari orang-orang untuk berlaku seperti Firaun. Tapi dasarnya lemah gitu. Nah, seperti juga ada di dalam surat Fusilat ayat 13-14. Ya, surat ke-41 nih kita lihat nih surat Fusilat. Seperti juga di surat Fusilatnya surat ke-41 ayat 13-14. Mana tuh di ayat nanti? Ini nih. Ini ada nih di penulis nih, berarti penulis kitab ini At-Tafsirul Munir ini. Nah, sebagaimana hal itu juga ada di dalam ayat yang lain, yaitu di surat 13 dan 14 surat Al-Fusilat surat Fusilat ayat 13-14. Fa in a'radu faqul anzartukum so'ikotam misla so'ikoti adi wa samud iz ja'at humur rusulu min baini aidihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah qalu law sya'a rabbuna la anzala malaikatan la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Ya, ayat ke-13, jika mereka berpaling. Ini ya sama berarti jika mereka berpaling, ini ngupahan ya, berarti ini Allah memberi upah. Aing ngupahan teh memberi upah sudah beda. Ya jadi saya ngupahan teh bahasa Indonesianya apa? Bukan memberi upah, ngupahan mah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memberi peringatan kepada kalian akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Padahal kaum Ad dan Samudnya diazab dengan petir itu bukan kena ke badan mereka. Mereka sedang tidur dini hari, Allah ada petir gitu yang menggelegar, langsung mati gitu manusianya yang tidur itu langsung mati, dan jasad mereka itu dari luar nampak utuh, padahal kalau disentuh mereka itu keropos. Ya kaum Ad dan Samudnya samanya hanya dengan petir itu yang menggelegar, bukan kena. Wah, kalau kena mah saburadul. Kalau kena mah pasti gosong. Allah mendatangkan petir itu dini hari ketika mereka sedang
sedang tidur, petir menggelegar, yang mereka nih kaum Ad dan Samud yang sedang tidur itu mereka langsung mati semuanya. Dengan kondisi jasad nampak utuh, padahal kalau disentuh rapuh gitunya, seperti tepung lah gitu, beruluk tah gitu, seperti bentuknya utuh tapi begitu disentuh hancur. Hanya dengan petir itu pun tidak kena gitu ke jasad mereka. Nah mereka ini sekali lagi ini rangkaiannya. Jika mereka berpaling maka katakanlah oleh Muhammad, aku telah menyampaikan peringatan kepada kalian dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikatnya. Emang mengejek lagi nih ya dari dulu gitunya, semuanya sama nih. Ini ejekan dibagi rasul-rasul Allah nih. Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikatnya. Maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami kufur, kufurnya itu terhadap wahyunya, terhadap risalah yang engkau menyampaikannya. Ini sama maksudnya dengan ini. Allah di sini Allah menyampaikan kisah tentang Nabi Musa itu untuk menghibur Rasulullah, ngupahan. Ini juga sama, artinya jika mereka kufur, katakanlah kepada mereka, aku hanya menyampaikan ancaman. Dulu orang-orang kaum Ad dan Samud ternyata mengatakan seperti ini. Jika Tuhan kami menghendaki, maka Dia akan menurunkan malaikat. Sesungguhnya kami mengingkari risalah atau wahyu yang engkau diutus untuk menyampaikannya. Saya tanya korelasinya. Allah menyampaikan kisah Nabi Musa seolah-olah kan gak ada kaitannya sebelumnya. Dari ayat 1 sampai 14 pokoknya intinya kan menerangkan, Allah menekankan, meyakinkan kepada manusia bahwa manusia akan dihidupkan kembali. Dan bagi Allah itu sangat mudah gitulahnya, hanya dengan sekali tiupan, hanya dengan simsalabim saja semua manusia itu sudah hidup berada di satu dataran. Tapi kan mereka tetap saja malah mengejek. Ini menyakitkan bagi Rasulullah. Nah, Allah menyampaikan di bagian keduanya kisah tentang Nabi Musa itu, yaitu untuk menghibur Rasulullah. Janganlah kekufuran mereka itu membuat kamu sedih. Biarkan saja, artinya mereka tetap dalam kekufurannya dan mereka akan mendapatkan azab yang sama dengan orang-orang kafir terdahulu. Kalau di surat ini kan kaumnya Nabi Musa, di surat Fusilat kaum Samud dan Adnya kaum Samud dan Ad, tete masih ada keturunan tapi lokasinya beda. Lokasinya beda, artinya kalau kaum Ad itu di sekarang ini wilayah Arab Saudi, kalau kaum Samud itu yang di Yordania, di Petra. Tah-tahnya itu dulu berarti belum ke ayatnya nih ya. Saya kira kalau ayatnya juga nanti tidak terlalu tidak terlalu panjang-panjang lahnya, tidak terlalu mendalam mungkin pembahasannya karena ini mengisahkan Nabi Musa dulu seperti apa, sudah banyak lah. Jadi banyak suratnya, banyak sekali ayat-ayat karena Nabi yang paling kisah Nabi dan umatnya yang paling banyak dimuat oleh Allah itu Nabi Musa dan Firaun. Nah, ini karena ini dia Firaun aja karena togut keterlaluan itu sampai mengatakan kedurhakaannya sampai mengatakan akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Kemudian juga kezalimannya terhadap sesama manusia itu tadi sampai membantai semua anak laki-laki Bani Israel, kemudian menghalangi orang-orang itu dari taat kepada Nabi Musa. Nah ini maksudnya oleh Allah itu dijadikan
bahasa Arabnya ibrotan wanakalan. Ini semestinya menjadi pelajaran dan preventif bagi manusia berikutnya. Ya, karena dengan yang tadinya dengan sebab yang sama, akibatnya tidak akan berbeda. Sama-sama azab, siksa itu dari Allah bagi orang yang tadinya jika mereka mereka tetap dalam kekufuran dan kedurhakaan mereka. Tafsirnya belum ke ayatnya, berarti tadinya di sini ada sihnya ini ya, di dalam kitab ini ada penjelasan demikian gitu. Apa korelasinya antara bagian pertama dan bagian yang kedua? Karena ini kan seolah-olah terpisah. Ujug-ujug di sini menerangkan Firaun, Nabi Musa dan Firaun. Itu kan sepertinya gitu ya, tidak ada kaitan dengan bagian sebelumnya dari ayat 1 ke 14. Nah, barusan ada penjelasannya seperti itu korelasinya.